Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Kembali saya akan membacakan sebuah berita dari sebuah portal berita online. Ya, kita lihat judulnya di sini. Viral, upload kesaksian orang Kristen di YouTube. Pendeta Yusuf Manumbulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Ya, jadi sebagai seorang pendeta tentu saya sangat prihatin ya, rekan seprofesi saya yaitu Pendeta Yusuf Manumbulu ya, mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Wow, luar biasa ya, seorang pendeta ya ditangkap 43 anggota Polda. Ya, coba saudara bayangkan ya, betapa hebatnya ini pendeta, harus 43 polisi. 43 orang polisi, saudara. Oke, kita akan baca berita ini, apa sebenarnya yang terjadi ya. Saya juga hanya membaca saja, saya pun belum tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita sama-sama baca, saudaraku. Nah, diawali dengan ya, kita lihat di sini ada foto 3 orang. Dalam keterangan foto ini dituliskan para penyidik Polda Jawa Barat dalam proses penangkapan paksa kepada Pendeta Yusuf Manumbulu Senin tanggal 10 April 2023. Nah, jadi ini baru beberapa hari yang lalu. Seorang pendeta digeruduk dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Nah, jadi saat saya membacakan berita ini sekarang tanggal 14. Nah, jadi ini 4 hari yang lalu. Diketahui Pendeta Yusuf Manumbulu dilaporkan oleh seseorang bernama Haji Badrul Munir di Polda Jawa Barat pada 7 April 2023 dengan nomor laporan LP-B-175-4 Romawi _2023 Polda Jawa Barat. Pendeta Yusuf Manumbulu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sara dan berita bohong melalui sosial media YouTube. Pendeta Yusuf Manumbulu yang menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli di channel YouTube Yusuf Manumbulu dengan judul "Sekalipun Ayah Bilang Saya Kafir, Ayah Bilang Saya Anak Durhaka, Saya Tetap Ikut Tuhan Yesus", dituduh melakukan penyebaran hoax. Link YouTube ya, di sini tertera link YouTube ya. Nah, di link YouTube ini
berisi kesaksian dari Ibu Yuli tadi. Nah, jadi bagi saudara yang mau menonton lebih lengkapnya bisa mengunjungi channel YouTube Pendeta Yusuf Manumbulu ya. Pendeta Yusuf Manumbulu yang sama sekali tidak mengetahui dirinya dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, kaget. Ya, jadi ya kaget ya, pasti kaget. Tahu-tahu kok tiba-tiba ya ketika sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan paksa kepada dirinya pada Senin 10 April 2023 dalam surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Denny Oktavianto SIK MH, kepada Kombes Pol Riki Aris Setiawan STMH tertanggal 10 April 2023 tercantum nama sebanyak 43 anggota polisi untuk menangkap Pendeta Yusuf Manumbulu serta melakukan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Wah, luar biasa. Ya. Dalam surat itu Pendeta Yusuf Manumbulu ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor S.TAP/UV/Res.2.5/2023 di Ditreskrimsus tanggal 10 April 2023. Advokat Sandi Ebenezer Situngkir yang dihubungi oleh Pendeta Yusuf Manumbulu untuk mendampingi mengungkapkan Pendeta Yusuf Manumbulu tidak mengetahui sama sekali bahwa dirinya dilaporkan di Polda Jawa Barat. Juga tidak pernah mendapat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Ya, bagaimana ya? Tanggal 7 dilaporkan seseorang, tanggal 10 sudah ditangkap. Ya, ditetapkan tersangka langsung ditangkap. Ya, laporan yang di Polda Jawa Barat tertera 7 April 2023 dan pada Senin 10 April 2023 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan hari itu juga. Tutur Sandi Ebenezer Situngkir kepada wartawan Rabu 12 April 2023. Menurut Sandi Ebenezer Situngkir yang merupakan inisiator dan juru bicara tim advokat penegak hukum dan keadilan dalam kurung Tampa, tata cara penetapan tersangka dan proses penangkapan terhadap Pendeta Yusuf Manumbulu sangat janggal. Ya, sangat janggal. Masa hari itu ditetapkan sebagai tersangka dan hari itu langsung ada upaya penangkapan paksa dengan sebanyak 43 anggota polisi yang diperintahkan melakukan penangkapan kepada Pendeta Yusuf Manumbulu, ujar Sandi Ebenezer Situngkir. Dengan melihat proses dan cara-cara yang tidak lazim kepada Pendeta Yusuf Manumbulu itu, menurut Sandi Ebenezer Situngkir, pimpinan Polda Jawa Barat dan Mabes Polri diminta segera menghentikan dan menyetop cara-cara yang sangat berlebihan itu. Masa seperti diperlakukan bagai menggeruduk teroris, ini para oknum polisinya harus diproses dan ditindak tegas ini, pintanya. Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto belum mengetahui informasi itu sebelumnya. Namun Agus Andrianto menyarankan agar dilaporkan saja para oknum polisinya jika memang terjadi pelanggaran. Gugat saja kalau ngawur dan tidak berdasar, jawab Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dalam kurung RED. Nah, jadi ini berita yang saya bacakan ini. Mari ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita berdoa ya untuk Bapak Pendeta Yusuf Manumbulu supaya kondisinya baik-baik saja dan supaya proses yang sedang dihadapi juga boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan
Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.